In Christ alone, my hope is found. Shalom, selamat sore saudara-saudara. Dalam Matius pasal 5 ayat yang keempat, Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur." Ayat ini dikatakan Tuhan Yesus di depan banyak orang yang sedang menderita. Pasti banyak dari antara mereka yang sedang dirundung duka cita karena penderitaannya. Saudara, dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Berbahagialah orang yang berduka cita." Karena mereka tidak dibiarkan berduka cita. Ada penghiburan. Saudara-saudara, duka cita, siapa yang tidak pernah mengalaminya? Manusia tidak ingin, tidak suka rasa berduka itu. Sehingga kalaupun terpaksa berduka, biasanya untuk waktu yang singkat saja. Sudah itu berusaha untuk kembali melupakan duka citanya dan bersenang-senang. Kecuali kalau duka cita itu terjadi akibat kehilangan orang yang dicintai, pasangan hidup yang dicintai, mungkin duka citanya bisa berlangsung lama. Tapi dalam kebanyakan kasus, saudara, duka cita itu hanya berlangsung singkat saja. Sebagai contoh, belum lama ini dunia mengalami duka cita massal karena COVID-19. Sebelum tahun 2020, orang hidup foya-foya, bergembira, mewah, sepertinya tidak kekurangan apa-apa. Bagi sebagian besar orang, memang kekurangan dan miskin. Tapi, saudara, yang kita lihat gemerlapnya orang yang bergembira di mana-mana. Namun, dalam sekejap mata, situasi yang demikian itu berubah menjadi duka cita karena pandemi COVID-19. Dan saudara, COVID-19 pada waktu itu memang mengubah pola hidup orang di seluruh dunia. Yang tadinya nggak pernah berdoa, sekarang berdoa di hadapan Allah. Kelihatannya COVID merubah kehidupan manusia. Sayangnya hanya sementara, saudara. Begitu pandemi COVID dinyatakan berakhir, orang langsung kembali kepada kehidupan yang lama. Ya, piknik kesana kemari, pesta, bersuka cita, yang punya uang, yang tidak punya uang ya tetap menderita. Ya, saudara-saudara, yang tinggal mungkin dari pandemi COVID kemarin adalah kecanduan internetnya dan belanja online. Yang lainnya sudah dilupakan, sepertinya tidak pernah terjadi duka cita, malapetaka akibat COVID. Saudara, biasanya manusia memang cenderung berduka cita hanya untuk waktu sebentar. Ada nggak ada penghiburan, kita akan melepaskan diri dari duka cita dengan segala macam cara. Tapi saudara, yang Tuhan kehendaki bukanlah duka cita akibat penderitaan seperti COVID dan sebagainya. Dalam kitab Nabi Yeremia dalam ratapan, Tuhan bilang, orang yang berduka biasanya mengeluh ya. Tuhan bilang begini, mengapa sih orang mengeluh karena penderitaannya? Kenapa tidak mengeluh karena dosanya? Saudara, mengeluh itu biasa pada orang yang berduka cita karena dosanya. Kita perlu sudah belajar untuk berduka cita karena dosa. Dosa itu pandemi yang tidak pernah habis, bahkan makin merajalela. Kalau mata kita terbuka untuk dosa yang ada pada diri kita sendiri maupun yang ada di sekeliling kita, dan betapa hati Tuhan berduka karena dosa yang merajalela ini, kita akan mempunyai duka cita juga yang tidak berlangsung sekejap mata sudah. Pertobatannya hanya berlangsung sekejap mata, sudah lewat sudah dan dilupakan. Tapi saudara-saudara, ini akan menjadi satu duka cita karena melakukan dosa, melihat dosa yang merajalela di sekeliling kita, dan itu akan terus-menerus ada. Mana bisa kita tertawa masa bodoh melihat dosa-dosa yang merajalela di sekeliling kita. Maka kita akan datang menghampiri Tuhan. Kita akan berdoa dengan doa-doa syafaat, tapi juga doa pertobatan untuk diri sendiri. Dan Tuhan bilang begini,
Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Tuhan memberikan penghiburan. Penghiburan Tuhan meliputi kekuatan untuk menanggung kesukaran, jaminan untuk jalan keluar dari persoalan, pertolongan dalam persoalan, dan memberikan jawaban kepada orang-orang yang membutuhkan jawaban dari pergumulan hidupnya. Penghiburan dari Tuhan akan melimpah di dalam kehidupan kita. Terima kasih sudah mengikuti renungan senja pada sore hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin.